Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, Mas. Terima kasih. ya sama-sama. Oh, dengan Mas Rizky ya? Ya, Betul. Gimana Mas kabar hari ini Mas? Kurang baik sih, Mas. Oh, tidak cukup baik ya Mas. Emang kenapa Mas bisa begitu Mas? Sedang ada apa gitu? Sedang ada masalah. Oh, berarti Mas Rizky itu ya mau melakukan konseling ya? Iya, Mas. Oke Mas, oke Mas. Jadi gini Mas. Eh, Kalau begitu ini ya Mas, saya jelaskan apa bahwa konseling itu bantuan yang dilakukan seorang ahli kepada klien yang sedang mengalami masalah seperti Mas Rizky sekarang ini. Jadi begitu. Iya, Mas. Kalau begitu Mas Rizky itu ngabari saya ini inisiatif apa gimana Mas? Ini saya sendiri kok, Mas. Oh iya iya iya. Gini Mas, nanti ini ya Mas Rizky nggak perlu takut ataupun ragu untuk menceritakan masalah. Nanti saya akan apa ya menjamin untuk apa menjamin kerahasiaannya maksudnya. Mas Rizky dan saya akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang Mas Rizky hadapi. Di sini saya sebagai konselor dan Mas Rizky sebagai klien. Nanti saya beri waktu 60 menit untuk menyelesaikan masalahnya Mas Rizky dan coba Mas Rizky ceritakan ya apa yang membuat Mas Rizky terlihat gelisah seperti ini. Monggo, sangat sedikit Mas. Jadi, Mas, 2 minggu yang lalu aku Ya. ketahuan bolos karo wong tuaku. Nah, pas ning omah aku diseneni karo wong tuaku, ditakoni kenapa aku Hmm, bolos. Akhirnya aku wedi, Mas. Terus aku ngomong jujur, nopo sebabnya aku bolos kuwi iki mergo guruku cara ngajari iki kurang enak. hmm, Nah, bar kuwi wedi sih, Mas, akhirnya saiki. oke oke. Berarti oh, berarti gini Mas. Minggu-minggu terakhir ya, ya mungkin minggu terakhir kemarin lah. Mas Rizky itu sudah bolos berapa kali Mas? Udah 2 kali, Mas. Wedi saiki, wedi diseneni. Oke oke. Eh, saya mengerti tentang kayak apa ya perasaannya Mas Rizky itu. Coba saya minta kayak jelaskan masuk dari ketakutan itu seperti apa gitu Mas. Saya takut kalau seandainya ki wong tuaku bakal meng, memberhentikan sekolah, bakal motong uang jajan, uang saku. Nah, berarti ra itu diperbolehke bergaul karo koncone. Oh begitu, begitu. Oke oke. Saya apa ya Mas ya? Saya paham banget Mas. Paham banget Mas. Saya paham banget apa yang Mas Rizky rasakan gitu. Dan Bapak sangat yang apa ya? Eh, Tampaknya semua hal yang apa ya Mas Rizky ungkapkan pada saya itu merupakan gambaran dari perasaan ketakutannya Mas Rizky yang sangat luar biasa. Karena mungkin Mas Rizky takut ya, emang takut kan tadi bilang takut kehilangan perhatian dan rasa kasih sayang dari orang tua gitu ya Mas ya. Iya, Mas. Oke gini aja Mas, gini. Sekarang saya minta Mas Rizky untuk mengungkapkan perasaan Mas Rizky ya kan selama ini kepada guru yang membuat Mas Rizky tidak nyaman di kelas sehingga akhirnya membuat Mas Rizky membolos itu. Anggaplah saya sebagai guru yang Mas Rizky takuti gitu. Pak, Bapak tidak mana ya? Saya tuh merasa tertekan, Pak, dengan pelajaran yang diajarkan sama Bapak. Bapak kalau mengajar tuh hanya membentak, menyuruh, mencatat buku, tidak
memberikan saya kebebasan dalam berpendapat dan selalu ingin menang sendiri sehingga sehingga membuat saya membolos gitu Pak dari pelajaran. Oh iya 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 iya. Gini Mas, baiklah kalau begitu ya Mas ya. Sekarang sekarang kan saya dan Mas telah mengetahui kayak bagaimana perasaan Mas Rizky kepada guru yang membuat Mas Rizky sering membolos dari sekolah, sedangkan fokus permasalahan kita sekarang adalah perilaku membolos Mas Rizky mengenai tindakan membolosnya Mas Rizky itu kan. Apakah Mas Rizky merasa itu bagian dari tindakan pelarian Mas Rizky mungkin atas rasa ketidakpuasan Mas Rizky pada guru Mas di kelas itu. Masnya itu kayak Mas Rizky itu membolos di kelas karena Mas Rizky membolos kan karena rasa tidak puas atau gimana gitu. Ya Mas, kalau mengingat guru itu saya benar-benar emosi sih Mas. Soal marah untuk ingin ngamuk. Oh iya iya. Saya memang merasakan sih tindakan saya membolos ini kurang upaya pelarian saya dari keadaan kelas yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Ya 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 ya. Saya maklumi Mas. Memang terbawa suasana Mas. Merasa bahwa tindakan membolos ini memang sebagai pelarian dari suasana tidak menyenangkan di kelas ya Mas ya. Sebenarnya Mas Rizky sadar gak sih kayak bagaimana akibat dari tindakan membolos ini gitu, baik pada diri Mas Rizky maupun orang tua Mas gitu. Ya Mas, saya benar-benar menyadari, bahkan saya mengalaminya sendiri. Sampai saya benar-benar dimarahi sama orang tua saya dan juga tindakan saya yang membolos ini tidak membawa perubahan apapun terhadap kondisi di kelas saya. Malah membolos membuat hubungan saya dengan orang tua dan guru menjadi tegang Mas. Oh iya oke Mas. Berarti dari jawabannya Mas Rizky tadi saya sedikit mengetahui ya Mas ya, bahwa Mas Rizky itu sadar akibat yang timbul dari tindakan membolos. Tetapi kenapa tindakan membolosnya Mas Rizky tetap diambil sebagai jalan pelarian Mas Rizky atas ketidaknyamannya di kelas gitu? Alasannya itu apa gitu Mas? Saya melakukan itu agar saya dapat perhatian sih Mas. Saya dapat didengar dan saya dapat merasakan uh, dan saya dapat menyampaikan kepada guru tersebut bahwa cara pembelajarannya itu kurang menyenangkan bagi saya. Oke oke. Dan apa sih ya? Ya gitulah Mas. Oh iya iya. Jadi gini Mas. Mas Mas Rizky tidak perlu menyesal terlalu dalam seperti itulah, kayak yang terjadi di masa lalu ya biarlah menjadi kenangan dan pembelajaran ya kan. Yang terpenting itu bagaimana Mas Rizky sekarang mampu menyadari kesalahan Mas Rizky dan mau berubah. Yang harus dilakukan sekarang adalah gini Mas Rizky menentukan tindakan-tindakan dan perilaku Mas Rizky di masa yang akan datang sehingga kejadian membolos ini tidak terulang lagi. Jadi gitu Mas. Saya sangat terima kasih sih Mas atas nasihatnya tadi. Tetapi di sini saya bingung Mas. Tindakan-tindakan apa yang harus saya ambil untuk mengatasi sikap pembolos saya? Tidak gini sebentar Mas. Gini aja Mas. Sekarang Mas Rizky harus kayak sadar bahwa penyebab Mas Rizky itu membolos dari sekolah bukanlah dari faktor-faktor yang ada di luar Mas Rizky, tetapi faktor-faktor itu datang dari dalam diri Mas Rizky sendiri gitu. Sehingga Mas Rizky harus menyadari dulu dan memunculkan rasa tanggung jawab dari diri Mas Rizky sendiri. Maksudnya kayak memunculkan rasa tanggung jawab lah gitu Mas. Ya Mas. Sekarang saya ingin Mas Rizky ya kan menyebut kalimat saya bertanggung jawab. Nah, kayak gitu Mas. Dengan kalimat dengan kalimat akhir Mas Rizky yang menentukan sendiri. Mas Rizky bertanggung jawab atas apa tadi?
maksudnya habis melakukan apa gitu. Ya, saya bertanggung jawab atas perbuatan saya membolos dari sekolah dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke. Nah, sudah bertanggung jawab mas ya. Ayo mantap bosnya mas. Oke, dan sini saya kayak mengharapkan ya mas ya, maksudnya berharap Mas Rizky untuk selalu mengingat kata-kata yang Mas Rizky ucapkan tadi untuk menjadi pegangan Mas Rizky agar tidak lagi membolos. Sudah mengerti mas? Masnya udah paham belum? Ya Mas Fuad, paham. Oke oke. Nah, apakah ada hal-hal lagi yang ingin Mas Rizky sampaikan ke saya gitu atau apa? Nggak ada lagi sih Mas. Saya ucapkan terima kasih karena Mas sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah saya. Oh iya mas, sama-sama sama-sama. Gini mas, sebelum kita akhiri apa yang maksudnya apa yang Mas Rizky pahami dari sesi konseling hari ini? Yang saya pahami dari sesi konseling ini, saya harus bisa bertanggung jawab atas semua perbuatan saya. Oke oke. Jadi gini mas, saya kan setelah mengikuti sesi konseling ini, bagaimana perasaannya mas? Alhamdulillah, lega sih Mas rasanya em, iso menceritakan masalah masalah iki yang Mas ngono iki. Gini mas, setelah kan jadi gimana mas? Apa yang akan Mas Rizky lakukan untuk maksudnya kedepannya nanti gimana gitu? Apakah masih membolos lagi atau sudah cukup? Tidak sih Mas, saya tidak akan bolos lagi. Oke oke. Kalau begitu gini ya mas ya. Saya akhiri konseling hari ini ya mas ya. Ya Mas, kalau begitu saya pamit dulu ya Mas. Permisi Mas. Oh iya mas Rizky. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam.